Shalom, selamat bergabung dengan program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami butuhkan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk mengerti akan firman-Mu. Kami akan meneliti firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini kita akan membahas, benarkah Yesus membatalkan hukum Taurat? Artinya hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi karena Yesus sudah disalibkan. Itu kami dapat dari sebuah YouTube yang mengutip Efesus pasal 2 ayat 15 bahwa Yesus telah membatalkan akan hukum Taurat. Mari kita menonton akan YouTube-nya. Dari penebusannya di atas kayu salib. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Efesus pasal yang kedua ayat 15 berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, jadi saudaraku, Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat ketika ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Kalau saudara pengen tahu kronologinya, ialah pada saat ia berseru, tetel. Efesus pasal 2 ayat 15 dan 16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Baik. Hukum Taurat dalam kitab secara harafiah berasal dari kata Ibrani, yaitu Torah, yang berasal dari instruksi, ajaran, perintah, atau hukum. Dalam konteks Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, hukum Taurat adalah kumpulan-kumpulan ketetapan dan perintah-perintah Allah sebagai pedoman hidup dan dasar perjanjian manusia dengan Allah. Secara literal Alkitab, hukum Taurat merujuk pada 5 kitab pertama Perjanjian Lama, yaitu kitab-kitab Musa. Kelompok kitab ini juga dikenal dengan istilah Yunani Pentateuch, yang terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ada 2 macam hukum yang disebut di dalam Alkitab. Perlu dibedakan sifat-sifatnya. Bila mana tidak, manusia akan binasa bila mana salah mempergunakannya. 2 Petrus 3, 13 dan 16. Yang pertama, 10 hukum Allah, yaitu hukum yang kekal. Dikenal juga hukum moral. Dan itu tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Di mana Allah sendiri yang menuliskannya di dalam 2 loh batu. Keluaran 31 ayat 18 dan Keluaran 32 ayat 15 dan ayat 16. Yesus berkata bahwa 10 hukum Allah itu adalah hukum kasih. Karena itu adalah sifat dan tabiat Allah sendiri. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Pada 10 hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 40. Nah, hukum yang kedua yaitu hukum yang ditulis oleh Allah, oleh Musa. Tadi yang pertama, hukum yang ditulis oleh Allah, yang sifatnya kekal. Tetapi hukum yang kedua, hukum yang ditulis oleh Musa, di mana civil law atau hukum-hukum sipil untuk bangsa Israel tentunya, bukan untuk kita. Sanitary law, hukum kebersihan atau kesehatan, ini untuk seluruh manusia, karena ini bagian daripada hukum moral, di mana kita tahu bahwa kita sebagai manusia adalah harus kudus di hadapan Tuhan. Sehingga itu jangan sampai kita secara medis, secara yang lainnya, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, hukum tentang makanan. Yaitu aturan yang tertulis di dalam Imamat 11 dan Ulangan 14. Di mana hukum ini mengatur makanan manusia. Karena Allah lah pencipta, maka dia menentukan makanan kita. Apa yang ditentukan Allah makanan manusia? Yaitu buah-buahan
dalam Kejadian 1 ayat 29. Lalu setelah manusia berdosa, ditambah sayur mayur, yaitu Kejadian 3 ayat 18. Dan setelah air bah, tidak ada lagi buah-buahan, tidak lagi sayur-sayuran, maka ditambah, yaitu makanan daging. Daging yang halal, yaitu dari 7 pasang yang masuk ke dalam bahtera. Sementara yang haram hanya 1 pasang tidak boleh dimakan. Kenapa? Alasannya adalah bahwa Imamat 11:44 bahwa kita inilah umat Allah yang kudus. Bila mana kita memakan makanan yang tidak kudus, yang disebut haram, maka tubuh kita ini tidak kudus. Ulangan 14 ayat 2 dan 3 bahwa kita ini adalah umat Allah yang kudus. Diulangi lagi, kita adalah pilihannya. Jangan kita memakan makanan binatang haram dan seterusnya. Itu adalah hukum yang ketiga. Artinya, hukum makanan minuman itu digunakan untuk manusia selama manusia masih berada. Yang keempat, sacrificial law atau hukum-hukum korban upacara dan sunat, termasuk itu juga disebut ceremonial law, hukum-hukum seremoni. Hukum ini mengatur tentang ritual ibadah, sistem korban, kesucian umat Allah, dan hari-hari raya dan sunat. Dan hukum ini telah selesai berakhir di salib. Tidak perlu lagi korban karena Yesus sudah menjadi korban. Baik itu korban bakaran, baik korban sajian, baik korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, bahkan korban bulan baru, korban hari raya, dan korban hari-hari raya tahunan yang disebut sabat-sabat tahunan. Tidak perlu lagi, termasuk korban untuk sunat. Pertanyaan, adakah hukum moral yang akan disalibkan? Mari kita lihat. Jangan ada padamu Allah lain. Apakah ini disalibkan? Tentunya tidak. Karena inilah hukum moral kekal selama-lamanya. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Keempat hukum ini kekal. Karena itu adalah kasih kepada Allah. Dan hormatilah ayahmu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengini. Ini juga adalah kekal. Bahkan kita sekarang ini, seluruh negara di dunia ini, menggunakan akan hukum ini. Bila mana Anda membunuh, Anda akan dipenjarakan. Bila mana Anda berzina, Anda akan dikucilkan. Bila mana Anda mencuri, Anda juga akan ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan. Inilah pengertian hal yang perlu kita ingat bahwa 10 hukum Allah itu tidak dipalangkan. Dan 10 hukum Allah itu memang secara Alkitab bagian daripada kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, dan Ulangan, yaitu 10 hukum Allah. Namun itu bukan berarti disalibkan di kayu salib, dan itu akhirnya. Nah, kembali kepada topik bahwa sering terjemahan bahasa Indonesia bermasalah. Ini memang sangat bermasalah. Bila mana kita melihat Efesus pasal 2 ayat 15, bukan perbahasan tentang pembatalan hukum Taurat. Bila mana kita perhatikan salinan King James Version, yang mana lebih dekat kepada original daripada tulisan Alkitab. Saya bacakan King James Version. Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan perseturuan. Ingat, yang dibatalkan itu adalah perseturuan oleh hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apa perseturuan tersebut? Orang-orang bangsa Israel berbeda tempat sementara mereka beribadah di Ka'bah Tuhan. Di sinagog, orang-orang non-Yahudi itu dikucilkan, dikesampingkan, karena mereka menganggap itu adalah sekundari. Jadi, perseteruan ini, itulah yang ditentang oleh hukum tersebut. Sehingga itu harus diselesaikan dan tidak perlu. Lebih baik mungkin kita baca konteks daripada Efesus pasal 2 ayat 15.
Judulnya adalah dipersatukan di dalam Kristus. Bukan dicerai-beraikan, bukan dipisahkan. Oleh karena dia Yahudi, oleh karena dia non-Yahudi, pisahkan. Bukan demikian. Saya akan bacakan. Kalau Anda punya Alkitab, baca dengan baik. Ayat 13. Tetapi sekarang dalam Kristus, kamu dahulu jauh telah didekatkan oleh darah Kristus. Kenapa jauh? Pada zaman perjanjian lama, panggilan untuk umat Allah adalah hanya khusus untuk bangsa Israel. Bangsa-bangsa yang lain, kalaupun mereka bergabung dengan bangsa Israel, maka itu akan menjadi satu kenyataan. Tetapi yang jauh dari bangsa Israel itu adalah non-Israel atau non-Yahudi. Ayat 14, sebab dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan keduanya, telah meruntuhkan tembok pemisah di antara kita. Nah, perhatikan, ini lebih jelas. Keduanya siapa? Orang non-Yahudi dan orang Israel atau Yahudi. Sekarang tidak berpisah lagi. Sekarang sudah dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai seorang manusia, ia telah membatalkan perseteruan oleh hukum Taurat. Dengan segala perintah ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan ia mengadakan damai sejahtera. Perhatikan ayat 16. Dan agar ia mendamaikan keduanya dengan Allah dalam satu tubuh melalui salib setelah membinasakan permusuhan tersebut. Nah, jadi yang dibatalkan, yang dihapuskan, yang diselesaikan adalah yaitu perselisihan, perbedaan antara Yahudi dengan non-Yahudi. Sekarang kita satu di dalam Kristus, dipersatukan dalam Kristus. Ayat 17. Ia datang atau Yesus Kristus datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada kamu yang dekat. Yang jauh itu adalah non-Yahudi, yang dekat itu adalah Yahudi karena Yahudi adalah umat pilihan Tuhan. Ayat 18. Sebab melalui dia kita berdua memperoleh akses kepada Bapa oleh satu roh. Ayat 19. Karena itu kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi warga negara bersama orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ayat 20. Dan dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru yang utama. Ayat ini salah dimengerti. Orang-orang yang suka mengambil kata-kata yang salah. Dalam Efesus pasal 2:15, itulah yang ditentukan, tidak melihat konteks daripada Alkitab itu sendiri. Jadi, jika arti Efesus 2:15 untuk membatalkan hukum Taurat, maka akan bertentangan dengan Roma 3:31. Apa itu Roma 3:31? Justru Paulus berkata tentang meneguhkan hukum Taurat. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Matius 5:17-18, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa yang sudah terjadi dari hukum Taurat? Yaitu hukum-hukum seremonial sudah selesai. 10 hukum moral tetap dan kekal selama-lamanya. Sebenarnya YouTube ini menghindari, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sementara 9 hukum yang lainnya, saya yakin dia percaya itu dilakukannya. Tetapi hukum keempat diabaikan, sehingga dia mengutip Efesus pasal 2 ayat 15 yang tidak ada hubungannya dengan pembatalan 10 hukum Allah. Iblis begitu lihai menipu para pimpinan agama. Banyaknya ajaran sesat di akhir zaman ini terjadi oleh karena hal itu merupakan nubuatan yang pasti dari firman Tuhan, di mana iblis bertindak sebagai dalang utama yang menggerakkan penyesatan rohani secara masif. Iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat, sehingga ia meningkatkan intensitas serangannya untuk menyeret sebanyak mungkin orang menjauh dari kebenaran. 1 Timotius 4 ayat 1 berkata, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian
ada orang-orang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. 2 Korintus 11 ayat 14 dan 13. Iblis begitu lihai menipu pimpinan agama. Hal ini tidak usah mengherankan sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Banyak YouTube yang beredar. Semuanya adalah pelayan-pelayan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Mereka menentang akan firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pesan yang terakhir dari Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu namamu dipermuliakan. Kami mengasihimu ya Tuhan. Kami rindu untuk menuruti akan perintah-perintahmu. Terlebih 10 hukum moral yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, oleh kuasa daripada tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk menuruti akan 10 hukum Tuhan. Karena itulah bukti tanda kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kematian-Mu di kayu salib. Sehingga itu menjadi sarana bagi kami untuk hidup kekal, memperoleh hidup kekal. Di mana kami tadinya harus binasa, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau mati di salib, kami pun memperoleh hidup kekal. Biarlah kami selalu untuk menuruti akan kehendak-Mu, dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, jangan lupa, bagikan berkat ini kepada sahabat-sahabat dan teman-temannya, sehingga banyak orang yang terberkati dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.